Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sehat dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara pembuatan SKP Kepala Sekolah untuk semester 1 tahun 2021, yaitu periode tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Namun sebelumnya, dasar pembuatan SKP ini adalah Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tertanggal 3 Februari 2021 pada poin E ketentuan ayat 3 poin A adalah yaitu mengenai penilaian kerja PNS tahun 2021 terbagi atas dua periode. Yang pertama adalah periode bulan Januari sampai dengan Juni poin A, penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari dan Juni. Kemudian poin yang kedua adalah pada bulan Juli sampai dengan Desember terdiri atas penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Tentang Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 ini apa isinya nanti pada video berikutnya akan saya sampaikan. Baik, langsung saja kita kepada cara pembuatan SKP Kepala Sekolah. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah untuk mengisi periode penilaian. Di sini ada tanggal yang harus kita isi karena penilaian kita pada tanggal 2 Januari 2021. Di sini kita isi dan kita bisa ubah sesuai dengan SKP semester berapa beserta tanggalnya yang akan kita buat. Dan untuk selanjutnya tanggal-tanggal di sini akan secara otomatis menyesuaikan. Berikutnya untuk data yang harus kita isi dari pejabat penilai maupun pejabat yang akan dinilai ada kolom tersendiri. Di sini juga akan otomatis mengisi pada data atau lembar-lembar kerja yang lain. Di sini akan saya contohkan SKP Kepala Sekolah. Ada beberapa kegiatan di sini. Ada untuk unsur utama ada 1 sampai dengan 10, kemudian unsur penunjang ada 1 sampai dengan 8. Tentu masing-masing unsur ini kita pilih, tidak semuanya kita targetkan di dalam kinerja di dalam 1 tahun. Satu contoh adalah poin-poin yang kita targetkan adalah yang pertama menjadi kepala sekolah. Selain kepala sekolah ada 2 kegiatan yang akan kita targetkan. Yang pertama adalah menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah. Menyusun kurikulum ini dilaksanakan pada awal semester atau awal tahun pelajaran. Kemudian yang menjadi pembimbing ini maksudnya adalah misalnya ada guru yang membuat publikasi ilmiah atau karya ilmiah sementara kepala sekolah menjadi pembimbingnya. Kemudian ada kegiatan lagi yaitu kegiatan mengikuti diklat fungsional. Kemudian yang berikutnya ada membuat karya tulis ilmiah.
salah satunya adalah PTS misalnya. Selanjutnya bagaimana cara mengisinya? Menjadi kepala sekolah nilai angka kreditnya adalah 29,75. Kita tuliskan di sini. Otomatis akan tertulis di sini. Misalnya di sini saya hapus, maka di sini nilainya akan 0 karena nilai angka kredit ini adalah sebagai dasar untuk penilaian kegiatan-kegiatan yang lain. Saya tulis 29,75. Untuk kegiatan melaksanakan tugas lain, yang pertama adalah menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Menyusun kurikulum ini nilainya adalah 5% dari angka kredit sebagai kepala sekolah untuk golongan 4B. Di sini kita tulis 5%. Asal usulnya adalah ini saya dari awal ini ada berapa besar persentase dari nilai angka kredit, ini cukup kita tulis angka 5. Otomatis dia akan mengisi nilainya di sini. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah. Di sini nilainya 2%, maka pada kolom kuning ini kita tulis 2. Berikutnya mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional ini misalnya saja satu sertifikatnya adalah 30 jam, maka di sini nilainya 1. Kemudian membuat penelitian, misalnya membuat PTS, satu PTS nilainya 4, maka cukup kita tulis di sini nilai 4. Sebagai unsur penunjang, ini ada 2, yaitu menjadi keanggotaan PGRI. Pada kolom kuning ini adalah nilai angka kreditnya, maka di sini kita tuliskan angka 1 di sini, 1 SK, kemudian menjadi kepramukaan di sini adalah 1 SK. Sesudah semuanya kegiatan yang akan kita targetkan di dalam 1 tahun sudah kita tuliskan, maka langkah berikutnya adalah kita masuk di dalam format penilaian SKP. Format penilaian SKP ini mengacu pada format SKP. Jadi kegiatan yang ada SKP-nya, maka di sini juga kita akan tuliskan targetnya sama dengan format SKP, kemudian realisasinya yang diisi pada akhir semester diisi oleh pejabat penilai. Selanjutnya, karena di sini ada rumus yang error karena tidak angkanya, jadi untuk memunculkan angka jumlah nilai capaian di sini, maka di sini yang error ini bisa kita hapus. Kita sudah hapus, maka di sini akan otomatis nilai capaian SKP-nya adalah 86,76 dengan kriteria baik. Berikutnya, apabila sudah terisi semuanya, antara jumlah target dan jumlah realisasi ini adalah sama, maka kegiatan-kegiatan yang tidak kita laksanakan bisa kita sembunyikan atau bisa kita hit. Misalnya di sini poin nomor 2 kita hit, kita hapus, kita sembunyikan. Dan apabila kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sudah kita sembunyikan, maka nomor urut di sini bisa kita sesuaikan. Jadi kita rubah sesuai dengan urutannya. Ini kita ganti dengan nomor 2. Di sini kita ganti dengan nomor 3. Di sini kita ganti nomor 4. Nomor 5. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan nomor 1. Di sini nomor 2. Begitu juga dengan format penilaian SKP. Hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak kita targetkan di dalam 1 tahun, maka kita sembunyikan di sini.
kita sembunyikan, otomatis nomor urutnya akan menyesuaikan dengan format SKP tadi yang dari awal di sini, karena di sini sudah menyambung rumusnya. Ini nilainya sudah sama. Untuk berikutnya kita masuk di dalam format penilaian perilaku. Format penilaian perilaku ini berbeda dengan guru, karena di sini kepala sekolah ada unsur kepemimpinan. Jadi di sini dari orientasi beberapa kriteria penilaian apabila sudah kita isi, maka di sini akan menjumlah dan menjadi nilai rata-rata dengan kriteria dari nilai rata-rata tersebut. Berikutnya adalah format penilaian kinerja. Di sini akan otomatis SKP, nilai SKP, kemudian nilai perilaku. Untuk nilai SKP adalah 60%, kemudian 40%-nya adalah nilai perilaku kerja. Jadi dengan nilai 85,32 dengan predikat baik. Demikian mengenai bagaimana cara mengisi SKP untuk kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Format SKP kepala sekolah ini bisa di-download melalui link unduhan pada kolom deskripsi video. Demikian, apabila ada sesuatu silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.